Langit malam itu seakan terlipat dalam kabut tebal, menutupi cahaya bulan yang biasanya menerangi lereng Gunung Arga. Angin gunung membawa aroma tanah basah, bercampur bau dupa dan anyir darah hewan kurban yang baru saja disembelih. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar samar, seperti lantunan yang tak pernah putus, dimainkan entah oleh manusia atau tangan-tangan tak kasat mata. Seseorang yang dikenal di kampung sebagai Paman Wirya berdiri tegak di antara kerumunan. Tatapannya kosong, tapi dalam sorot matanya tersimpan kepastian. Malam ini adalah malam ke-40 sejak ia menuntaskan sebuah perjanjian yang tak sembarang orang berani lakukan. Perjanjian itu mengikatnya dengan sesuatu yang jauh lebih tua dari desa, lebih kuno daripada legenda, sesuatu yang bersemayam di perut Gunung Arga. Orang-orang hanya melihat pesta besar. 10 kambing dan 3 ekor sapi digorok, darahnya meresap ke tanah dingin di kaki gunung. Semua daging dimasak, dibagikan kepada siapa saja yang hadir. Gamelan disewa 3 malam berturut-turut, dimainkan tanpa henti, meski tak ada penonton sekalipun. Seolah pesta itu bukan untuk manusia, melainkan untuk sesuatu yang tak kelihatan namun hadir. Duduk di antara keramaian, memandangi manusia dari kegelapan. Bagi warga, pesta ini hanyalah bentuk syukuran. Tapi bagi Wirya, ini adalah harga yang harus dibayar. Janji yang diucapkan di depan altar batu hitam tak bisa ditarik kembali. Ia bersumpah, bila keberuntungannya datang, bila usahanya maju, bila kekuasaannya bertambah, maka darah hewan harus menetes di tanah Arga, dan gamelan harus bergema tanpa jeda. Dan benar, sejak itu hidupnya berubah. Usaha yang dulunya hampir runtuh mendadak bangkit, proyek bangunan datang silih berganti, tanah-tanah strategis tiba-tiba mudah ia dapatkan. Modal yang semula menipis justru berlipat ganda. Dari mulut ke mulut, orang berkata betapa beruntungnya Wirya. Namun hanya ia yang tahu, keberuntungan itu tidak datang dari kerja keras semata, melainkan dari sesuatu yang mengintai di balik janji malam itu. Di lereng Arga, pesta berlanjut. Orang-orang makan dengan lahap, tertawa, minum tuak, seolah tak ada yang aneh. Padahal, jika diperhatikan, gamelan tidak dimainkan oleh manusia. Beberapa warga pernah mencoba mendekat ke panggung, hanya untuk menemukan alat musik yang berbunyi sendiri. Palu dan bilah gamelan bergerak tanpa tangan. Mereka yang terlalu lama menatapnya mengaku melihat sosok-sosok samar, menyerupai bayangan tinggi kurus dengan wajah datar, duduk di belakang gong. Tak ada yang berani mengusik. Wirya hanya berdiri diam, dadanya berdegup lambat namun berat. Ia merasa matanya diawasi dari segala arah. Pohon-pohon besar di sekitar altar batu seolah hidup, daunnya berdesis seiring irama gamelan, mengiringi pesta yang bukan milik manusia. Di dalam hatinya, ia sadar bahwa pesta ini hanyalah permulaan. Ia sudah menepati janjinya, tapi malam itu ia diberitahu sesuatu yang lebih gelap. Seekor ayam hitam yang diletakkan di altar mendadak mati tanpa disembelih. Bulunya berdiri, matanya membesar seolah dicekik tangan tak terlihat. Dari tubuh ayam itu keluar bisikan lirih, tak terdengar oleh semua orang, tapi menancap jelas di telinga Wirya. Janji tak berhenti di sini. Darah hewan hanyalah awal. Sebuah kesepakatan baru menunggu. Setiap 6 bulan, sesuatu harus diserahkan. Bukan harta, bukan emas, bukan lagi sekadar darah hewan. Ada syarat yang jauh lebih mengerikan. Wirya memejamkan mata, mencoba menolak bisikan itu. Namun semakin ia menutup diri, semakin kuat suara itu menyalak di telinganya. Di sekelilingnya, orang-orang terus bersuka cita. Tapi bagi Wirya, pesta malam itu adalah sebuah pengingat. Ia telah memasuki dunia di mana janji lebih tajam dari pedang, dan sekali terucap, nyawa bisa menjadi taruhannya. Dan dari kejauhan, di balik pepohonan yang berlumut, sepasang mata merah menyala. Menyaksikan, menunggu, menuntut.
Sejak malam pesta di lereng Gunung Arga, hidup Wirya tidak lagi sama. Ia kembali ke rumah besar peninggalan keluarganya dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, keberuntungan memang datang deras, mengalir bagaikan sungai yang meluap. Kontraktor mendatanginya tanpa diminta. Tanah-tanah yang dulu sulit dibeli tiba-tiba ditawarkan dengan harga murah. Uang yang keluar berlipat ganda saat kembali. Semua itu terasa mustahil jika hanya mengandalkan kerja keras semata. Namun, di balik kemewahan yang mulai ia nikmati, ada bayangan hitam yang terus membuntuti. Malam-malamnya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap ia berbaring di ranjang, suara gamelan samar terdengar dari jauh, meski rumahnya berada jauh dari lereng gunung. Nada gong berdentum perlahan, seperti napas panjang yang menghantui telinganya. Kadang-kadang ia terbangun karena merasakan sesuatu duduk di tepi ranjangnya. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa, hanya udara dingin menusuk yang membuat bulu kuduknya berdiri. Istrinya, Ratmi, tidak pernah tahu sepenuhnya apa yang sedang ia hadapi. Yang ia tahu, suaminya kini semakin sibuk, semakin sering pergi, dan semakin banyak tamu berdatangan ke rumah, membawa dokumen-dokumen proyek yang penuh angka. Namun Ratmi merasakan perubahan lain. Suaminya mulai dingin, matanya sering kosong, dan setiap kali gamelan terdengar samar, tubuh Wirya seperti membeku, seolah ia mendengar panggilan yang tak bisa ditolak. Suatu malam, tepat 6 bulan setelah pesta pertama, sesuatu terjadi. Ratmi menemukan suaminya duduk di ruang tamu, menatap kosong sebuah batu kecil berwarna hitam kehijauan. Batu itu tampak biasa, seukuran ibu jari, tetapi ada sesuatu yang aneh. Permukaannya berdenyut, seakan-akan batu itu memiliki nadi. Ratmi merasa ingin bertanya, tetapi mulutnya seakan terkunci. Dari batu itu, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, membuatnya mundur tanpa sadar. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Seorang perempuan muda yang baru saja dinikahi Wirya, secara diam-diam ditemukan meninggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kematian itu aneh. Tubuhnya tampak utuh, tidak ada luka, tidak ada darah. Namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan, matanya melotot seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ajal menjemput. Masyarakat bergosip. Mereka heran bagaimana mungkin Wirya yang masih memiliki istri berani menikahi perempuan lain. Tetapi gosip itu cepat reda karena kematian gadis muda itu menutup segala pembicaraan. Hanya sedikit yang tahu bahwa mayatnya ditemukan dengan sebuah batu hitam kecil di bawah bantalnya, mirip dengan batu yang dilihat Ratmi malam sebelumnya. Wirya tidak menangis. Ia hanya diam, wajahnya kaku, seolah sudah tahu hal ini akan terjadi. Batu dari bawah bantal itu ia simpan bersama batu pertamanya, dimasukkan ke dalam kotak kayu jati yang selalu ia kunci rapat. Setiap kali kotak itu dibuka, hawa dingin menyelimuti ruangan, dan Ratmi selalu menghindar, tidak berani menanyakan apapun. Sejak saat itu, sebuah pola mulai terlihat. Setiap 6 bulan, Wirya menikahi seorang perempuan baru. Pernikahan itu berlangsung sederhana, cepat, tanpa banyak orang tahu. Dan 6 bulan setelahnya, perempuan itu akan ditemukan mati dengan wajah membeku, batu hitam di bawah bantalnya, dan tubuh yang utuh namun dingin seakan darahnya telah disedot habis oleh sesuatu yang tak terlihat. Ratmi, yang dulu mungkin akan marah atau cemburu, justru ikut larut dalam lingkaran hitam itu. Ia tidak menolak ketika suaminya membawa perempuan baru. Ia bahkan ikut membantu, mencarikan, dan meyakinkan. Ada bisikan yang merasuki pikirannya, bahwa ini semua bukan perselingkuhan biasa, melainkan bagian dari sebuah syarat yang tidak bisa ditolak. Jika syarat tidak dipenuhi, maka bukan hanya Wirya, tetapi seluruh keluarganya akan hancur. Setiap malam, Ratmi sering melihat suaminya duduk di ruang gelap, menatap kotak kayu yang berisi batu-batu itu. Kini jumlahnya bertambah, masing-masing mewakili nyawa seorang istri muda yang mati dalam diam. Kotak itu bukan hanya penyimpanan.
Ia adalah bukti, pengikat, sekaligus peringatan. Pada malam-malam tertentu, kotak itu bergetar, mengeluarkan suara seperti bisikan dari dalam. Ratmi pernah mendekat, mencoba mendengarkan. Yang terdengar hanyalah gumaman samar, tapi entah kenapa ia mengerti maknanya. Janji telah ditepati, tapi janji berikutnya sudah menunggu. Desa tempat mereka tinggal mulai merasakan perubahan. Orang-orang heran mengapa Wirya semakin kaya, mengapa setiap usahanya selalu berhasil. Mereka juga memperhatikan bahwa setiap kali pesta di lereng Arga berlangsung, udara di desa menjadi berat, seperti dipenuhi kabut tak kasat mata. Anak-anak sering sakit mendadak, dan hewan ternak mati tanpa sebab. Namun tak ada yang berani menghubungkannya dengan keluarga Wirya. Semua orang tahu, ada hal-hal yang tak boleh dibicarakan terlalu keras. Wirya sendiri mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam tubuhnya. Tenaganya berlipat ganda, pikirannya semakin tajam, dan setiap kali memegang batu hitam, ada semacam arus panas yang mengalir ke nadinya. Ia merasa kuat, berkuasa, seolah dunia tunduk padanya. Tetapi di balik itu, ada ketakutan yang tak pernah hilang, bahwa semua ini tidak gratis, bahwa setiap kekuatan yang ia nikmati hanyalah pinjaman, dan sewaktu-waktu bisa ditarik kembali dengan harga lebih mahal. 6 bulan berikutnya datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Saat gamelan samar mulai terdengar lagi di telinganya, ia tahu waktunya sudah tiba. Batu-batu di dalam kotak kayu bergetar serempak, seolah mengingatkan bahwa janji tidak bisa ditunda. Wirya menatap istrinya. Ratmi tidak berkata apapun, hanya mengangguk perlahan. Ia tahu, sebentar lagi keluarga mereka akan kembali mencari perempuan baru. Dan perempuan itu tidak akan hidup lebih dari setengah tahun. Di luar, angin malam berembus kencang. Pohon-pohon bergoyang, dan dari arah Gunung Arga, samar terdengar gong berdentum 3 kali. Tanda bahwa waktunya sudah tiba. Waktu bergulir, dan setiap 6 bulan, pola itu terus berulang. Wirya menikahi perempuan baru, kemudian 6 bulan kemudian perempuan itu meninggal dengan cara yang sama. Tubuh utuh, wajah membeku dalam ketakutan, dan sebuah batu hitam yang muncul di bawah bantal. Kotak kayu jati tempat batu-batu itu disimpan semakin penuh, dan setiap kali dibuka, hawa dingin menyesakkan dada. Ratmi, yang dulu hanya istri setia, kini sudah berubah menjadi penjaga rahasia. Ia tidak lagi menolak atau menangis. Justru ia yang sering mencarikan perempuan baru, dengan alasan membantu suaminya mempertahankan apa yang telah mereka dapat. Namun, jauh di dalam hatinya, ia menyimpan ketakutan yang semakin membesar. Ia melihat sendiri bagaimana mata suaminya berubah menjadi lebih gelap, sorotnya tajam, seolah bukan lagi manusia biasa. Desa mulai resah. Ada yang berbisik tentang kutukan. Ada yang mengatakan, keluarga Wirya telah menjual jiwa mereka kepada sesuatu yang bersemayam di Gunung Arga. Namun tak ada yang berani menentang secara terbuka. Sebab, setiap orang yang mencoba membongkar atau menolak undangan pesta selalu berakhir sial, usaha mereka bangkrut, keluarga mereka jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal mendadak. Seakan-akan kekuatan gelap itu melindungi Wirya, sambil menelan siapa saja yang berani melawan. Pada suatu malam, tepat ketika 6 bulan kembali tiba, Wirya duduk sendirian di ruang gelap rumahnya. Kotak kayu jati itu ia letakkan di depan, terbuka, menampakkan 12 batu hitam yang berkilau samar. Setiap batu berdenyut perlahan, seolah bernapas. Hawa dingin memenuhi ruangan, disertai bisikan samar yang semakin keras. Namun malam itu berbeda. Ketika Wirya menatap kotak itu, ia menyadari satu hal, jumlah batu yang terkumpul sudah banyak,
tetapi hawa gelap yang menyelubunginya justru semakin berat, seolah menuntut lebih banyak. Ia merasa tercekik, dadanya sesak, dan dalam kepalanya terngiang suara gamelan yang tak kunjung berhenti. Tiba-tiba, satu batu di dalam kotak retak. Retakannya bercahaya merah, seperti bara api yang menganga. Dari retakan itu keluar suara lirih, jelas, tanpa samar, janji terakhir telah menunggu, batu terakhir harus hadir, dan setelah itu tak ada lagi jalan kembali. Wirya gemetar. Ia sadar arti dari bisikan itu. Batu terakhir bukan berasal dari istri baru, bukan dari gadis yang dinikahinya secara diam-diam, melainkan dari sesuatu yang jauh lebih dekat. Dari seseorang yang selama ini berdiri di sisinya, menjaga, dan bahkan membantu menjaga rahasia. Dari Ratmi, istrinya sendiri. Ketakutan merayap dalam dirinya. Ia mencoba menolak, berusaha menutup kotak itu, tetapi retakan di batu terus menyala, memancarkan cahaya merah yang menembus kulitnya. Suara gamelan semakin keras, gong berdentum berulang kali, hingga seluruh ruangan bergetar. Ratmi masuk ke ruang itu, wajahnya pucat namun tenang. Ia tahu, tanpa perlu dijelaskan, ia sudah mengerti bahwa waktunya tiba. Matanya berkaca-kaca, namun bukan karena marah atau benci. Ia tersenyum tipis, menyerah pada takdir yang tidak bisa mereka hindari. Malam itu, kabut tebal menyelimuti desa. Orang-orang terbangun oleh suara gamelan yang menggelegar, lebih keras dari biasanya. Pesta di lereng Arga berlangsung meski tak ada yang datang. Gong dipukul berulang, kendang berdentum cepat, seolah seluruh gunung berguncang mengikuti irama. Di dalam rumah Wirya, Ratmi terbaring di ranjang. Wajahnya pucat, matanya perlahan terpejam. Di bawah bantalnya, sebuah batu hitam muncul, lebih besar dari batu-batu sebelumnya, memancarkan cahaya merah yang menelan seluruh ruangan. Wirya duduk di sampingnya, wajahnya basah oleh keringat, tangannya bergetar, tapi ia tidak mampu menghentikan apapun. Beberapa saat kemudian, Ratmi sudah tak bernyawa. Wajahnya membeku dalam ekspresi pasrah bercampur takut. Batu hitam di bawah bantalnya berdenyut sekali, lalu berhenti, sebelum akhirnya pecah menjadi debu hitam yang beterbangan memenuhi ruangan. Wirya berteriak, suaranya menggema ke seluruh rumah, bercampur dengan suara gamelan yang masih berdentum. Namun teriakannya bukan lagi suara manusia biasa. Ada gema lain, suara asing yang ikut keluar dari tenggorokannya, seolah sesuatu mengambil alih tubuhnya. Ketika orang-orang desa berani mendekat ke rumah itu keesokan paginya, mereka menemukan pintu terbuka lebar. Di dalam, tidak ada siapapun. Kota kayu jati yang selama ini menyimpan batu-batu itu kosong, tergeletak hancur, retaknya seperti terbakar dari dalam. Wirya dan Ratmi tidak pernah ditemukan lagi. Beberapa orang bersumpah melihat dua sosok berjalan menuju lereng Gunung Arga malam sebelumnya. Sosok pria dengan wajah kosong dan sosok perempuan dengan gaun putih lusuh, keduanya hilang ditelan kabut. Sejak hari itu, pesta di lereng Arga tidak pernah berhenti. Gamelan masih terdengar setiap malam tertentu, terutama di bulan purnama. Gong berdentum 3 kali, kendang berdentum cepat, dan di antara kabut tebal, orang-orang sering melihat bayangan sepasang suami istri menari tanpa henti di depan altar batu. Dan hingga kini, setiap orang yang berani berjanji di lereng Arga tahu satu hal. Setiap kekayaan, setiap kekuasaan, semuanya harus dibayar. Batu hitam itu mungkin tidak lagi terlihat, tetapi syaratnya tetap sama. Karena janji darah tidak pernah benar-benar berakhir.